Masih membahas mengenai ordinal dan cardinal number bersama saya Adalia dan Ibu Inayatullah. Dan saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan kami punya hadiah menarik untuk teman-teman di rumah yang bisa menjawab kuisnya dengan tepat. Ya, setelah ini kita langsung masuk saja Ibu ya, ke pembahasan latihan soal yang berikutnya. Ya, Silakan soal Ibu. yang membahas tentang ordinal number ya. Oke, number one-nya adalah sama seperti soal yang pertama itu incomplete dialogues ya. Bagaimana respon yang tepat untuk menjawab atau merespon conversation yang pertama ya. Oke, suppose that you are Lina. Okay. I wonder what time it is. Kiki, ini menunjukkan gambar pukul 11 lebih 45 menit. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih ya? Oke, let's check. Oke, yang A, it's a quarter to 12. Oke, yang B, it's 11 past 45. Yang C, it's 45 to 11. Yang D, it's 11 to 45. Oke, which one is correct answer ya? Oke. Kalau misalnya seperti yang saya sudah jelaskan, kalau misalnya untuk jam yang menunjukkan ya lebih condong ke dekat ke angka yang selanjutnya 15 menit itu biasanya menggunakan to ya, preposition to. Oke, maka kita lihat mana saja yang menggunakan to, yang A, kemudian yang C, and then D. Tapi jawaban yang benar yang mana nih? Which one ya? Yang A kita cek, it's a quarter to 12. Ini adalah 15 menit menuju 12 is 12 ya. 12. Nah, maka kalau misalkan sudah tahu jawaban yang tepat, kita langsung saja choose the right options, which is A is the correct answer. Okay. So number two, okay, in bagaimana cara membacanya? 1945. Nah, Indonesia declared her independence precisely on 17th August 1945. Nah, mana jawaban yang tepat? Mana jawaban yang salah? Karena ini adalah error recognition ya. Bagaimana kita mencari jawaban yang salah? Nah, Oke, kita cek satu persatu optionnya. Penggunaan 1945 biasanya tidak menggunakan S karena S itu tujukan untuk fraksi atau pecahan ya, pecahan. Maka sudah tentu jawaban yang salah adalah yang E. Harusnya 1945 saja ya, only 1945. Indonesia declared her independence precisely on 17 August 1945. Okay. Number 3. Nah, the last four numbers of 2004944 are the last four number. Nah, 4 angka. 11 adalah yang terakhir. Oke, kita urut dari yang belakang dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dari 4, 9, 4, dan 4. Maka yang jawaban yang tepat adalah yang menggambarkan 4 angka terakhir adalah yang C ya, Bu, yang C ya. 4, 9, and 4. Oke. Ya, baik. Kita ada pertanyaan masuk lagi Bu dari melalui layanan SMS dari nomor 0857 sekian. Pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan PM dan AM dalam waktu? Oke. AM itu kepanjangan dari antemeridium ya. Biasanya itu untuk menunjukkan waktu pagi ya. Itu dari tujukan untuk waktu jam 12 malam ya, mulai jam 12 malam ke sana. Di 24 mulai dari 00 sampai dengan jam 12 siang. Oke, from 0.1 minutes AM to 12 AM. Sementara untuk PM, nah itu digunakan artinya post medium, yaitu digunakan untuk siang sampai malam. Gitu. Seperti dari itu. Jam 12 siang sampai jam 12 malam menuju pagi. Ya, pagi. Seperti itu. Baik, ya kita langsung masuk saja ke berikutnya, ada penjelasan sedikit ya Bu ya. Ternyata kita kedatangan telepon masuk Bu.
dari halo. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa? Di mana? Enza di Bekasi. Enza di Bekasi. Baik, silakan langsung saja pertanyaannya. Ini Bu, cara penulisan atau pembacaan 1999 in English. Untuk apa? Untuk tahun atau untuk nominal? Tahun. Oh, tahun. Oke. Terus, adakah pembacaan terbalik dalam membaca angka-angka itu? Baik, untuk pembacaan tahun ya Bu ya. Oke, untuk pembacaan tahun ya itu biasanya seperti kalau misalnya itu bisa dibedakan dua angka dalam bentuk puluhan ataupun belasan, harusnya itu dibacakan dua angka. Nah, seperti misalnya 1999. Nah, itu berarti dibacanya 19 and then 99 bukan 1999. Jadi yang tepat adalah 1999. Gitu, seperti itu. Baik, dan tadi dia juga sempat menanyakan adakah pembacaan secara terbalik ya Bu ya dari angka-angka itu? Pembacaan tidak mungkin untuk cara penulisan saja ya yang berbeda, untuk menandakan ribuan ya seperti 3 angka dari setelah satuan ataupun 6 ataupun kelipatan 3 ya, itu biasanya dalam bahasa Indonesia kan ditandai dengan titik ya untuk membedakan jutaan, ribuan dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Inggris itu biasanya menggunakan koma. Nah, sedangkan untuk yang desimal itu dalam bahasa Indonesia menggunakan tanda koma, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan titik atau dibaca dengan point. Ya. Ya, seperti itu saja mungkin yang berbeda. Baik, sudah jelas ya Enza di Bekasi. Ya, kita langsung masuk ke materi yang tadi ya Bu ya, mengenai kita langsung ke grammarnya ya. Nah, one thing that you should know is about noun ya. Nah, noun itu biasanya diperlukan untuk ketika nomor itu menunjukkan berapa jumlah benda atau sesuatu yang what is noun? Kita bahas. Noun are words that typically refer to name of people, animals, places, things, or abstractions. Jadi, noun atau kata benda itu adalah nama-nama dari orang, binatang, tempat, sesuatu ya, atau abstrak ya, bentuk-bentuk dari abstrak. Jadi, ketika melihat nama saya sebagai Ina, Ina ke dalam tata bahasa atau grammar itu dimasukkan ke dalam noun atau kata benda. Meskipun ini adalah manusia ya. Noun itu tidak hanya kata benda saja, benda, tetapi segala sesuatu baik hidup atau mati yang memiliki nama itu dimasukkan ke dalam kata benda. Itu yang dimaksud dengan noun dalam tata bahasa Inggris ya. Oke, kemudian ada jenis noun atau kata benda, yaitu yang pertama adalah count noun, yang kedua adalah non-count noun ya. Count noun atau dimaksud dengan countable noun, kata yang bisa dihitung ya. Itu adalah contoh-contohnya bisa kita lihat seperti buku, sebuah buku, 2 buah buku ya. Nah, bagaimana sih cara membedakan kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung kan? Bu, apakah bisa dihitung, bisa diukur dan sebagainya? Sebenarnya tidak sejauh sana sih ya. Yang membedakan kata benda itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung ketika suatu benda ketika dia dibagi-bagi bentuk bagian, dia akan memiliki nama sendiri. Misalnya begini, kita melihat buku saja ya, sebuah buku kan dalam bahasa Inggris atau bahasa dimasukkan ke dalam count noun. Apa nih logisnya, alasan logisnya bisa dimasukkan ke dalam kata benda count noun atau yang dapat dihitung. Ketika dibagi-bagikan bagiannya ya, seperti misalnya yang pertama, halaman pertama yang menjadi cover ya, itu ketika dibagi atau disobek itu berbentuk nama yang lain, yaitu berupa cover buku kan, bukan buku lagi ya ketika dibagi-bagi. Kemudian dalamnya juga ketika disobek-sobek sudah menjadi bagian kertas, paper ya gitu. Itu adalah kriteria untuk bagaimana membedakan kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, kemudian yang non-count noun ya, atau uncountable. Noun are nouns that cannot be counted. Seperti misalnya water, milk, information, money, economics, politics. Nah, ini kenapa money juga dimasukkan ke dalam kata benda yang tidak bisa dihitung ya.
Sering sekali pertanyaan, Bu, kenapa money tidak bisa dihitung? Padahal kan uang itu kan bisa dihitung 100-200-nya. Oke, money-nya saja tidak bisa dihitung. Tapi ketika kita melihat pecahan ratusan, 100, 200, 300 itu memang angkanya atau nominalnya itu bisa dihitung. Uang ketika 1000 dibagi 10, dibagi 10 kan 100 ya, 100 dikali 10. 100 itu sebutnya apa? Masih tetap money. Uang ya, money, still money. Tetapi ketika melihat rupiahnya, nah rupiahnya 100, 200, bahkan 1000 itu bisa dihitung, ukurannya bisa dihitung, seperti itu. Itu yang membedakan. Begitu juga dengan economics politics. Economics politiknya itu adalah sesuatu yang abstrak sebetulnya ya, masuknya ke dalam non-count noun. Jadi sesuatu yang abstrak, yang single itu biasanya masuknya ke dalam count noun, non-count noun atau yang tidak bisa dihitung. Countable. Baik, ini ada tabel ya Bu ya? Ya. Silakan. Oke, kita lihat nih ada word order atau aturan kata dalam kata benda yang bisa dihitung atau count noun ya. Ada dua jenis, yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu biasanya yang teratur, itu tinggal menambahkan imbuhan s atau is ya. Oke, let's see. Ada glass ya, pluralnya adalah glasses ya. Kenapa ditambah is? Karena dua huruf terakhir itu double ya, S. Kemudian ada wife menjadi wipes. Kenapa berubah menjadi V? Khusus untuk akhiran FA ya, itu biasanya berubah menjadi V, ENS. Seperti misalkan knife ya, pisau. Itu ketika banyak plural itu berubah menjadi knives menggunakan V. Kemudian ada key menjadi keys, country menjadi countries, and etc. Kemudian yang irregular, nah ini harus dihafalkan oleh adik-adik semua. Oke, ada child berubah menjadi children. Ada food menjadi feet. Deer tetap saja menjadi deer pluralnya. Kemudian tooth menjadi teeth. Man or woman menjadi men and women. Kemudian goose menjadi geese, mouse menjadi mice, fish tetap saja menjadi fish. Jadi irregular itu yang tidak teratur, ada yang berubah tidak menggunakan s, ada yang masih tetap saja singular maupun irregularnya masih tetap bentuknya sama. Seperti itu mungkin. Baik. Iya Bu, nampaknya di ujung sana kita sudah kedatangan Kak Dika. Kita sapa dulu Kak Dika. Halo Kak Adel. Iya, bagaimana kabarnya Kak Dika? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Iya, alhamdulillah baik-baik saja ya. Sudah siap nih Kak dengan pertanyaan yang akan diberikan? Pertanyaannya sih sepertinya mudah ya Kak Adel untuk teman-teman kalau udah menyaksikan dari awal. Iya, pastinya kalau sudah menyaksikan tentunya harus bisa menjawab ya Kak ya? Iya dong, karena ini soalnya mudah sekali ya menurut saya. Baik, silakan Kak Dika. Iya, terima kasih Kak Adel. Buat teman-teman semua, saatnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan hari ini, seperti biasa langsung saja di 0800 140 3046. Dan jangan lupa passwordnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, kira-kira kalian bisa nggak ya jawab pertanyaan hari ini? Langsung aja yuk kita bacakan soal hari ini. The first three numbers of 3 to 5 675 are A 3 to 5 or B 675. Diulangi sekali lagi ya. The first three numbers of 3 to 5 675 are A 3 to 5 or B 675. Nah, teman-teman, seperti tadi sudah dibahas ya sama Ibu Inayah dan Kak Adel di pertama kali. Langsung aja teman-teman di 0800 140 3046. Wow, sudah dapat telepon nih. Halo, kuis si kuadran. Halo, kuis si kuadran. Halo. Ya, passwordnya. Cerdik, cepat, cermat, ceria. Ya, dengan siapa dan di mana? Fauzan di Bekasi. Fauzan di Bekasi. Baik Fauzan, jawabannya apa nih Fauzan? Oke ya, kita cek dulu. Dan ternyata jawaban Fauzan, selamat Bapak Fauzan, kamu berhasil menjawab dengan benar dan kamu mendapatkan hadiah menarik dari Televisi Edukasi. Nah Fauzan, jangan ditutup dulu teleponnya karena kamu akan dimintai data dari kami. Buat teman-teman yang lain, sampai jumpa lagi dalam kuis si kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Adel.
itu tadi, terima kasih kepada Kak Dika dan selamat kepada Fauzan di Bekasi karena telah menjawab pertanyaannya dengan benar. Ya, sebelum kita menutup sesi hari ini, kita tanyakan dulu kepada Ibu Inayatullah untuk memberikan kesimpulannya. Oke, kesimpulan untuk pembahasan pelajaran kali ini yaitu tentang the liquid numbers. Adik-adik harus lebih memahami apa saja jenis number ya. Yang pertama ada cardinal and then ordinal. Cardinal sudah tentu tahu bahwa cardinal adalah bilangan pokok 1, 2, 3 dan sebagainya. Bagaimana fungsinya? Fungsinya untuk menyatakan ukuran ya atau ukuran tangga dan ukuran, kemudian nominal dan sebagainya. Kemudian ordinal number itu adalah nomor urut ya, nomor urut untuk menyatakan peringkat dan posisi. Kemudian adik-adik juga harus tahu bagaimana cara menulis dan mengucapkannya. Tentunya sangat berbeda dengan tata bahasa dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggris. Mungkin itu saja akan agar lebih memahami bagaimana untuk menggunakan nomor-nomor dalam bahasa Inggris. Baik, teman-teman di rumah, kesimpulan tadi juga sekaligus menutup acara siaran pendidikan interaktif hari ini. Saya Adelia, beserta Ibu Inayatullah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa.